Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Furqan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal kadzdzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang akan kita bahas ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat-ayat sebelumnya Allah menerangkan tentang sikap orang-orang kafir yang mana mereka mendustakan Al-Quran dan juga mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan berbagai macam alasan dan cara mereka mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, muncul pertanyaan, apa sih sebenarnya orang kok sampai mendustakan seorang Rasul, padahal telah disampaikan kepadanya hujjah-hujjah, dalil-dalil kebenarannya, sehingga sebenarnya akal sehat mereka pun tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk mengingkarinya. Kira-kira sebenarnya apa yang menjadikan mereka bersikap semacam itu? Padahal bukti-bukti dan dalil-dalil serta hujjah-hujjah menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tentu pertanyaan ini berlaku sampai hari kiamat. Selama di situ ada orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari kebenaran Rasulullah sebagai seorang nabi, maka ini muncul pertanyaan semacam itu. Maka dalam ayat ini Allah membuka hakikat apa yang terjadi sebenarnya. Maka Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bal kadzdzabu bis-sa'ah. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Jadi sebenarnya
alasan yang prinsip karena mereka tidak meyakini adanya hari kiamat. Mereka tidak meyakini adanya hari pembalasan. Mereka tidak meyakini bahwa nanti setelah manusia mati akan dibangkitkan kembali. Makanya kenapa mereka berani berbuat semacam itu, mendustakan kebenaran yang sudah terang benderang di depan mata mereka. Maka Allah terangkan bal kadzabu bis-saah. Jadi problemnya mereka ini tidak mengimani dan tidak meyakini hari kiamat. Wa atadna liman kadzdzaba bis-saati sa'ira. Wa atadna, dan kami telah mempersiapkan. Jadi di sini Allah menggunakan fi'il madhi. A'tadna, fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Ya. Sesuatu kejadian yang telah terjadi. Artinya apa? Kalau sekarang ada orang bertanya, apakah sekarang surga neraka itu sudah ada? Jawabannya sudah ada. Sudah Allah ciptakan. Maka kenapa Allah menggambarkan berbagai macam bentuk kenikmatan atau berbagai macam bentuk siksaan? Itu adalah gambaran yang akan terjadi bagi mereka yang menjadi penghuni surga atau neraka. Maka di sini Allah katakan wa a'tadna, dan kami telah mempersiapkan, menyediakan liman kadzdzaba, bagi siapapun yang mendustakan bisaati, terhadap hari kiamat, sa'ira. Allah telah mempersiapkan neraka sa'ir, yaitu neraka yang memiliki sifat apinya menyala-nyala. Ya, tentu ini salah satu bentuk gambaran ragam siksaan Allah SWT. Maka kenapa ada neraka disebut jahanam, ada neraka disebut dengan neraka wel, ada disebut neraka sa'ir dan lain sebagainya. Nah, sifat karakter neraka sa'ir ini dikatakan oleh Allah, idza ra'athum mim makanin ba'idin, idza ra'athum, ketika neraka itu melihat mereka. Oh Pak, ini menunjukkan bahwa neraka itu diciptakan oleh Allah, sebuah makhluk. Jadi neraka itu makhluk. Begitu pula surga itu makhluk, Allah ciptakan. Digambarkan di sini seakan ya neraka itu sudah mengincar mereka sejak awal. Sudah menunggu mereka sejak awal. Maka dalam ayat ini dikatakan hal mim mazid, hal mim mazid. Ya Allah, apakah masih ada yang lain? Ya Allah, masih ada yang lain. Hal mim mazid. Ya, akan terus diburu mereka itu. Kalau mereka selamat di dunia ini, kelak nanti di akhirat tidak akan ada yang lepas daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini idza ra'athum, ketika neraka itu melihat mereka, orang-orang yang mendustakan hari akhir, mim makanin ba'idin, dari tempat yang jauh sekali. Artinya apa? Mereka ini dalam perjalanan menuju, setelah dihisab, ya setelah mereka mendapatkan catatan amal perbuatan mereka, maka mereka digiring. Ya, sebagaimana dalam ayat ini dikatakan, mereka digiring ya oleh para malaikat menuju ke neraka. Dari arah jauh mereka sudah terlihat. Ya. Bahkan dikatakan sami'u laha taghayyudaw wa zafira. Bapak Ibu, mungkin untuk memudahkan bayangan ini, mungkin Bapak Ibu perlu ke sebuah kawah. Kawah gunung berapi coba yang masih aktif. Akan terlihat gambaran, ya, gambaran minimal tergambar oleh kita bagaimana bentuk daripada dahsyatnya siksaan api neraka. Maka Allah katakan sami'u laha, dari arah yang jauh itu sudah terdengar oleh mereka, ya, dari arah api tersebut taghayyudzaw wa zafira, suara gemuruh
yang begitu dahsyat, mengerikan, yang penuh dengan amarah. Zafir, Pak, asli kata zafir itu suara hembusan dalam nafas terdalam. Misalkan seperti itu, zafir. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ringkihan keledai. Keledai itu kalau meringkih itu memakai suara zafir yang dalam. Maka dikatakan inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Karena apa? Itu gambarannya. Ya, api neraka seperti itu, zafir. Seperti itu. Zafir, suara dalam. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa api neraka ini mengeluarkan suara-suara yang begitu mengerikan dan mendahsyatkan. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan ya bahwa Ubaid bin Amir annahu qala inna li jahannama la tazfiru zafratan. Sesungguhnya neraka jahannam ya itu mengeluarkan suara gemuruh. La yabqa malakun muqarrabun, bahkan malaikat itu tidak ada yang mampu untuk mendekatinya. Wala nabiyyun mursalun illa kharra liwajhi. Bahkan para nabi ketika mendengar suara itu mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarta'iddu faraisahu, semua menjadi gemetar mendengar suara tersebut. Hatta inna Ibrahim alaihi salam la yajussu ala raqabaihi. Bahkan ya Nabi Ibrahim ya saking mendengar kedahsyatan api neraka itu ya membungkukkan bahkan gemetar kedua lututnya. Wa yaqulu rabbi la as'alukal yauma illa nafsi. Ya Allah, aku tidak minta keselamatan pada hari ini kecuali untuk diriku. Ini sekelas Nabi Ibrahim seperti itu. Ya. Artinya ini gambaran begitu dahsyatnya api neraka. Nah, kemudian Allah katakan wa idza ulqu minha, dan ketika mereka para penghuni neraka ini dimasukkan ke dalam api neraka, makanan dayyiqa. Makanan itu tempat, dayyiqa itu sempit. Artinya apa? Bahwa keluasan neraka jahanam itu oleh mereka dirasa begitu sempit karena dahsyatnya kondisi dan mencekiknya perasaan mereka, sehingga mereka dipenuhi dengan kegelisahan yang begitu amat dahsyat. Muqarranina, mereka dibelenggu oleh rantai. Da'auna lika thubura, pada saat itu di tempat itu mereka merengek-rengek meminta supaya mereka ini dihancurkan. Artinya apa? Mereka kepengen selesai sudah, mati habis. Padahal tidak ada kematian di dalam api neraka atau di akhirat nanti. Maka dikatakan kepada mereka, la tad'ul yauma thuburan wahida. La tad'u, janganlah kalian berharap wahai orang-orang kafir, al yauma, pada hari ini yaitu hari kiamat, hari ketika di neraka, thuburan wahida, hanya satu kebinasaan. Tetapi apa? Wad'u thuburan katsira, berharaplah berbagai macam ragam kebinasaan. Karena neraka ini tidak hanya satu jenis siksaan bos sekalian, berbagai macam bentuk siksaan yang tidak pernah terbayang oleh manusia di dunia akan dirasakan nanti kelak di akhirat. Maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan hakikat kenyataan kabar gaib ini. Ini kan kabar gaib Pak ya, tentang neraka, surga. Ya, Rasulullah diperintahkan menyampaikan kepada mereka semuanya agar manusia bisa memilih. Maka dikatakan
Qul, katakanlah wahai Muhammad, adzalika khairun am jannatul khuldil lati wu'idal muttaqun. Para manusia, para orang-orang kafir, apakah siksaan yang begitu dahsyat itu lebih baik bagimu daripada surga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang bertakwa? Kanat lahum jazaa'aw wa masira, yang mana surga itu Allah tetapkan sebagai balasan dan tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Lahum fiha ma yasha'una khalidin. Lahum, bagi mereka di surga, ma yasha'una, apapun yang mereka inginkan tanpa batas. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi janji-janjinya, maka pantaslah janji itu yang dijadikan sebagai sebuah permintaan bagi siapapun orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebagaimana tadi saya sudah singgung merupakan jawaban alasan terkait orang-orang yang di dunia ini mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersikap semacam itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan mereka tidak meyakini adanya hari akhirat, tidak meyakini adanya hari kiamat, tidak meyakini adanya hari pembalasan. Karena itulah kenapa Bu sekalian, kalau kita telisik ya di dalam surat Al-Baqarah, pertama kali yang Allah sebutkan menjadi ciri orang yang beriman, menjadi ciri orang yang bertakwa adalah mereka alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka meyakini hari gaib. Karena dengan meyakini hari gaib, hari kiamat, hari pembalasan, hari ketika nanti kelak kita akan mendapatkan sesuai apa yang kita lakukan, maka akan mendorong seseorang untuk bisa berpikir, mendorong untuk hati-hati, dan mendorong untuk dia untuk tidak melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya kelak nanti di akhirat. Makanya Bu sekalian, orang kalau sudah lupa akhirat, sudah lupa bahwa kelak besok akan dihisab, maka akan menghalalkan segala cara. Itu pasti. Kejadian di dunia ini mereka bisa melakukan semacam itu, berbuat zalim semena-mena kepada orang lain, tidak lain karena mereka merasa memiliki kekuatan, kekuasaan, kemampuan, tapi mereka lupa bahwa Allah selalu akan melihat mereka, bahwa Allah selalu akan mencatat amal mereka, dan Allah akan pasti memberikan balasan kepada mereka. Maka bagi seorang mukmin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, keyakinan adanya hari akhir ini akan selalu mendorong dirinya untuk selalu istiqomah, mendorong dirinya untuk selalu komitmen dengan keyakinannya, mendorong dirinya untuk selalu dia optimis tentang kehidupannya. Karena apa? Apapun yang ia lakukan pasti akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, siapapun dia, kelak nanti akan didapatkan balasannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Bapak sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menghasung kepada diri kita semuanya, bagaimana kita mampu mempersiapkan investasi untuk akhirat kita. Maka Allah katakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang dikatakan cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya,
muhasabah amal dirinya, dan dia mampu mempersiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagi seorang mukmin, ya, keyakinan ini akan selalu membuat ia kokoh dalam pendiriannya. Karena dia sadar dan betul apa yang ia yakini ini merupakan prinsip yang ia dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah. Ia meyakini bahwa keyakinan inilah yang akan menyelamatkannya kelak ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat berbeda sekali dengan konsep keyakinan orang-orang di luar Islam. Di mana orang-orang kafir, mereka tidak akan pernah meyakini adanya hisab, adanya perhitungan amal. Mereka mengatakan, ya, bahwa hidup itu ya di dunia ini. Maka menjadi puncak kejayaan dan puncak tujuan hidup mereka ya di dunia ini. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya mereka menjadikan puncak kebahagiaannya di dunia dengan cara apapun mereka akan halalkan. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, hidup itu pilihan. Sikap itu pun pilihan, Bos sekalian. Ya, maka dikatakan sira' bainal haqqi wal batil ila yaumil qiyamah. Bahwa yang disebut dengan, ya, sira', yaitu perselisihan antara hak dan batil ini, ya, akan terus berjalan sampai hari kiamat. Dan itu sudah ada nasnya dalam Al-Qur'an. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum 'ala ba'd la fasadatil ard. Kalau seandainya semua udah baik ya selesai sudah. Ya. Pasti ya akan terjadi namanya syira' bainal haqqi wal batil. Nah, orang mukmin diberikan pegangan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa memilih mana yang harus dijadikan prinsip, mana yang harus dijadikan sebagai pedoman. Nah, di antaranya adalah tentang keyakinan hari akhir. Bahwa Allah tegaskan mereka yang mendustakan agama Allah, meragukan syariat Allah, meragukan ketentuan yang Allah sampaikan oleh Al-Quran maupun hadis, maka mereka kelak di akhirat Allah telah mempersiapkan kepada mereka bisaati sa'ira. Liman kadzdzaba bisaati sa'ira. Allah sudah sediakan. Dan ini menunjukkan Ibu sekalian, sebagaimana tadi sudah saya singgung, di Quran menerangkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Maka kenapa dalam beberapa penjelasan hadis Rasulullah secara tegas mengatakan bahwa nanti ketika kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah?" "Iya. Saya juga masuk surga bukan karena amal, tetapi karena rahmat yang Allah curahkan kepada kami." Artinya Bu sekalian, bahwa kita nanti masuk surga itu bukan gara-gara kita amal kita, bukan. Karena tidak mungkin amal kita itu cukup untuk bisa membeli surga Allah. Karena Allah katakan inna sil'atallahi ghaliyah, inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi jannah. Jadi barang Allah, barang dagangan Allah itu mahal. Itu apa? Surga. Maka tidak mungkin kita ini dengan amal kita seperti ini ya bisa menebus surga Allah. Maka yang kita harap adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal yang kita lakukan ini adalah bentuk yang dapat kita dapatkan nanti pahala berupa tingkatan di mana kita berada di surga. Jadi kalau masuknya itu adalah rahmat Allah, tapi di mana tingkatan kita nanti itu sesuai amal yang kita lakukan selama kita di dunia. Makanya kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa istiqomah, untuk bisa kita beramal soleh, yakinlah bahwa itu adalah semata-mata atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
bukan kehebatan kita, bukan, ya. Karena jika demikian, ya, maka kita nanti akan terjatuh kepada sikap sombong, ya, merasa padahal ternyata amal perbuatannya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga diterangkan perbandingan antara surga dan neraka. Ini sebagai bentuk dan ini sebagai gambaran Al-Quran selalu adil, menunjukkan ini loh gambarannya orang-orang yang nanti kelak, orang-orang yang jahat nanti kelak akan mendapatkan balasan semacam ini. Ini loh gambarannya orang-orang yang soleh semacam ini. Agar manusia dengan akal pikirannya ini ia mampu untuk memilih mana yang sesuai dengan akal nuraninya, akal sehatnya. Maka kenapa dalam surat Al-Hasr misalkan Allah sebutkan bahwa antara surga dengan neraka Allah tunjukkan bahwa ada perbedaan yang begitu sangat jauh sekali, ya. Dalam ayat ini juga dijelaskan begitu jauh sekali perbandingan antara ashabul jannah wa ashabun nar, antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Maka di sini menunjukkan pertanyaan, qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati uidal muttaqun. Ya tentu tidak ada bandingannya antara surga dan neraka, sangat jelas sekali. Tetapi kenapa pertanyaan ini muncul? Karena manusia suka lupa. Dunia ini penuh banyak tipuannya. Sampai-sampai dikatakan la'ibau wa lahwa. Dunia ini dikatakan seperti permainan dan drama. Manusia terlupakan. Maka Allah, ya, memberikan perbandingan yang semestinya sudah jelas tidak perlu dibandingkan. Tetapi tetap Allah tunjukkan agar manusia ini menyadari kembali begitu jauhnya antara surga dan neraka. Jika surga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dikata Rasulullah surga itu mala ainun ra'at, mata tidak pernah melihatnya, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengarnya, wala khatar ala qabil bashar, bahkan, ya, akal pikiran kita pun tidak pernah membayangkannya. Artinya apa? Kenikmatan nanti yang akan ditemui orang mukmin di surga jauh dari apa yang mereka pernah dengar, dari apa yang mereka pernah pikirkan, dari apa yang pernah mereka dengar atau mereka lihat. Jadi begitu luar biasanya, tidak bisa terbayangkan begitu luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya neraka dipenuhi dengan berbagai macam bentuk siksaan yang tidak pernah terbayang oleh manusia ketika ia di dunia. Maka satu saat Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kisah seorang qadhi itu kalau sekarang hakim, ya, hakim. Ketemu dalam perjalanan pulang, dia ketemu dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini jualan minyak, ya. Qadarullah dia terpleset minyak yang dipikul, zaman dulu kan dipikul Pak, ya. Dipikul itu tumpah di apa? Di tanah. Berpapasan dengan seorang qadhi, seorang mukmin. Karena dia pejabat, tentu kendaraannya mewah, pakai kereta gitu, kudanya bagus. Kemudian orang ini sambil menggerutu, orang Yahudi ini menggerutu, ya, dan menghentikan qadhi ini. Wahai qadhi, saya mau tanya, katanya. Saya ini kan orang kafir menurut kamu, ya, tapi hidup saya kok begitu hina. Saya jualan minyak pun tumpah, tapi kamu orang mukmin, ya, hidupmu enak, katanya. Bukankah Rasul kamu, Nabi kamu pernah mengatakan ad-dunya jannat, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
Bukankah Rasulullah pernah mengatakan bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir? Tapi hidupku lihat seperti ini. Dia ingin memprotes sebenarnya. Maka qadhi ini menjawab, wahai Yahudi, ketahuilah bahwa seenak-enaknya orang mukmin hidup di dunia ini itu tetap dia seperti di penjara, karena ia diatur dari mulai tidur sampai dia bangun, semua diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan seenak-enak hidupnya orang mukmin di dunia ini tidak ada apa-apanya ketika nanti kelak dia di surga. Sebaliknya orang kafir di dunia ini, ya, sehina-hinanya, sesusah-susahnya orang kafir di dunia ini, tidak ada apa-apanya kelak nanti ketika ia dibandingkan siksaan di neraka. Maka tetap dunia ini menjadi surga kalian. Begitu sekalian. Karena itulah kenapa, ya, para salafus saleh itu mereka mendahulukan untuk meminta agar diberikan pertolongan oleh Allah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan mereka selalu meminta untuk dijauhkan dari api neraka. Ya, kenapa? Karena orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka itu merupakan fauzan azima. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah wa ma lidzalimina. Ya. Jadi orang kalau sudah dimasukkan di neraka itu tidak ada lagi kehinaan yang melebihi itu. Udah hina sekali, faqad ahzaitah. Wa ma lidzalimina min ansar. Sudah kalau orang berbuat zalim sudah tidak ada lagi penolongnya. Maka kita sebagai orang mukmin, ya, jangan pernah, ya, naudzubillah, kita ini menzalimi orang-orang lain. Karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan kelak nanti di akhirat. Maka ketika orang-orang penghuni neraka yang telah merasakan berbagai macam siksaan, mereka menginginkan kematian, dah selesai. Ya. Dalam ayat ini dikatakan, ya, bahwa kehidupan di neraka itu apa? La yamutu fiha wala yahya. Dikatakan hidup juga enggak hidup, karena dipenuhi dengan berbagai macam siksaan. Dikatakan mati juga enggak mati. Karena apa? Hidupnya di dalamnya ini dipenuhi dengan berbagai macam siksaan. Bahkan dalam surat An-Nisa dikatakan, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ini nanti naudzubillah, Pak, ya. Ketika mereka dimasukkan ke neraka itu kan terkelupas semua itu. Bukannya selesai hancur, tidak. Setiap terkelupas itu Allah ganti lagi. Kullama nadijat. Jadi setiap kulit mereka itu terkelupas matang, ya, baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adab. Kami ganti lagi kulit yang terkelupas tadi. Tujuannya apa? Liyadzuqul adab, agar mereka menikmati, merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dalam ayat ini disebut julud? Julud itu kulit. Kenapa? Karena sebenarnya kulit inilah yang merasakannya. Ya, nah kalau kita ini dibakar atau apa-apa, kulit pertama kali dia merasa. Ya. Kullama nadidat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul adab. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat terakhir dikatakan lahum fiha ma yasha'una khalidin kana 'ala rabbika wa'dam mas'ula.
Jadi Allah sudah memberikan janji ya bagi orang-orang mukmin nanti di surga, apapun yang mereka inginkan Allah kabulkan. Ya, apapun yang mereka inginkan Allah kabulkan. Tentu sekalian ya sebagaimana ya ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat-nikmat ini tentu sudah berbeda dengan ketika kita di dunia ini. Ya, sekalipun ada kemiripan-kemiripannya, tapi hakikatnya adalah berbeda. Ya. Bisa jadi ya nikmat-nikmat itu mungkin ada buah-buahan atau apa seperti mungkin di dunia, tetapi hakikatnya adalah berbeda. Ya. Sebagai contoh misalkan, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti sifat manusia ini, karakter manusia ini sudah Allah rubah sendiri. Dikatakan dalam beberapa riwayat umurnya ahli surga itu antara 30-33. Orang yang meninggal tua pun nanti dikembalikan seperti itu. Sampai ada hadis satu saat ketika Rasulullah SAW ditanya seorang tua, ya seorang nenek-nenek tanya, ya Rasulullah, a'adkhulul jannah ya Rasulullah, apakah nanti sama surga? Rasulullah canda, tapi candanya beneran. Ya Rasulullah, apakah nanti aku mau surga? Kata Rasulullah, tidak. Oh, nangis dia kan. Masa saya enggak mau surga? Maka Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah bahwa nanti di surga tidak ada orang yang tua seperti kamu. Artinya apa? Nanti dikembalikan ya muda dan antara umurnya adalah 30-33 tahun sesuai dengan beberapa riwayat yang ada. Intinya bahwa nanti di akhirat ini ya hukum yang berlaku sudah beda dengan hukum yang di dunia. Maka amat salah sekali jika ada orang mengkiaskan dunia dengan akhirat atau mengkiaskan akhirat dengan di dunia. Ini pasti tidak akan ketemu. Karena dunia ini adalah tempat yang sangat terbatas, fana, rusak, tapi di akhirat nanti adalah tempat tanpa batas dan dia abadi serta kekal selama-lamanya. Karena itulah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah SWT, dikatakan di sini wa'dam mas'ula, janji Allah yang pantas untuk kita minta. Ya. Artinya apa? Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka seperti yang saya sampaikan tadi, ya, para orang salafus saleh itu mereka tidak pernah merasa puas tentang atau dengan apa yang mereka lakukan. Selalu mereka merasa kurang dan selalu mereka merasa belum sampai memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka mereka selalu melihat dirinya serba kekurangan. Kalau kita lihat kisah para sahabat, ya begitu ya terlihat sekali bagaimana mereka ini selalu berusaha setiap saat menjadi orang yang terbaik. Sampai-sampai antara Umar dan Abu Bakar ini ya terus bersaing dalam kebaikan. Suatu saat ya ketika terjadi perang Mu'tah, ya itu adalah perang yang sangat berat sekali. Kondisi ekonomi sangat buruk, ya. Tapi Rasulullah ya menghasung untuk memerangi musuh ketika itu karena diserang. Maka para sahabat ini mengumpulkan apa yang mereka miliki. Umar mengatakan dalam hatinya, saya akan ya memberikan yang terbaik bagiku. Maka kemudian ya pas ketika itu di situ kumpul ada Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Ya, Umar ditanya dulu, Umar, apa yang kamu berikan kepada Allah dan Rasulnya? Ya Rasulullah, anfaqtu nisfa mali. Ya Rasulullah, aku akan menginfakkan separuh hartaku. Padahal Umar ini memiliki banyak kebun-kebun kurma sekalian, kaya raya. Nah,
Datang gilirannya Abu Bakar. Kalau kamu gimana wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, anfaqtu kulla mali lillahi wa rasulih. Ya Rasulullah, aku menginfakkan seluruh hartaku kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah kaget, sahabat semua kaget, Umar pun kaget. Wih, Rasulullah balik bertanya, terus untuk keluargamu gimana? Abu Bakar menjawab, aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi seperti itu para sahabat dulu. Padahal kita tahu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat itu Pak sudah dijamin masuk surga. Tapi begitulah sifat karakter para salafus soleh yang harusnya menjadi ukuran standar teladan kita. Sehingga kita mampu untuk minimal menyerupai mereka walaupun kita belum bisa seperti mereka. Saya kira cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.